Apakah passion atau profit? Kalau saya pribadi itu lebih ke profit dulu. Oke, ke profit dulu. Alasannya? Alasannya siapa sih manusia di dunia ini yang nggak butuh duit gitu? Nah, benar. Oke. Karena belum tentu kalau seandainya sesuai dengan passion kita itu menghasilkan uang. Ya, benar. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya pribadi itu lebih prefer untuk utamain profit dulu. Jadi ketimbang kita preferensinya untuk mengutamakan passion. Tapi biasanya itu benar. Passion profit itu mengikuti passion atau sebaliknya gitu. Jadi tergantung. Kalau saya pribadi saya utamain profit. Utamain profit ya, cari peluang. Nah itu. Karena emang kebutuhannya dia. Kebutuhan itu. Iya, benar. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di HKS Podcast. Dan kali ini temanya itu tentang bisnis dan anak muda. Nah, karena berbicara tentang bisnis dan anak muda, maka pada hari ini kami kedatangan tamu yang sangat spesial, yang juga seorang anak muda dan selaku pelaku bisnis juga tersendiri. Dan mungkin sebelum kita mulai, kita bisa bertanya dulu, Bro Haba, bisnisnya di bidang apa? Sudah jalan berapa lama? Gitu aja. Saya bergerak kebetulan di bidang jasa perizinan. Jasa perizinan, oke. Dan IT service. Oke. Nama bisnis saya itu ada Legalku by HKS Fatek Indonesia. Dan untuk yang kedua itu HKS Fatek Solution yang khusus di IT service. Oke, untuk IT service namanya itu HKS Fatek Solution. Untuk jasa legalitas namanya Legalku by HKS Fatek Indonesia. Ya. Namanya Legalku ya teman-teman ya, produknya namanya Legalku. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih jauh di sini mungkin kita akan saling ngobrol gitu ya, saling bertanya. Saya bertanya, Bro Haba jawab kayak gitu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja masuk ke to the point-nya nih. Saya mau bertanya sebelumnya untuk Bro Haba yang udah kira-kira udah berjalan berapa lama bisnisnya? Kira-kira untuk yang Legalku itu sekitar 1,5 sampai 2 tahunan. Untuk yang legalitas itu ya? Sebenarnya untuk secara resminya atau kita buatnya itu sekitar 2 tahunan. 2 tahunan. Di tahun 2023 kita mulai ini bisnisnya 2,5 tahun. Oke. Tapi baru banget benar-benar berjalannya itu yang benar-benar menghasilkan itu 1,5 tahun. Oke, yang benar-benar menghasilkan 1,5 tahun. Iya. Berarti 1 tahun sebelumnya itu benar-benar fight tuh. Nggak fight juga sih, emang beneran nggak jalan. Oh, emang beneran nggak jalan. Jalannya baru 1 sampai 1,5 tahun yang belakang, yang lalu gitu. Betul, tapi sekalipun nggak jalan, tapi itu kita udah nyewa tempat, juga kita memang udah kayak cukup lumayan bulat juga gitu. Oke, kantornya di mana kantornya kalau boleh tahu? Kebetulan kita office-nya itu di Menara Cakrawala. Menara Cakrawala, lantai 12. Lantai 12. Ya. Oke, Menara Cakrawala lantai 12. Menara Cakrawala ini di mana? Yang di PIK ya? Atau kalau seandainya kita bisa cari di Google, kan kebetulan juga kita kan memang officially tenant di Infinity Office. Jadi, Infinity Office. Iya, kita office-nya itu di Infinity Office di Menara Cakrawala. Lebih jelas alamatnya mungkin kalian bisa cari tahu di link deskripsi atau enggak di bawah sini. Oke. Nah, itu perkenalan sedikit tentang tamu kita pada siang hari ini. Oke, mungkin kita bisa masuk pada pertanyaannya Mas Haba ya. Baik. Jadi pertanyaannya ini pertanyaan umum lah tentang bisnis. Nah, pertama yang mau saya tanya nih untuk Bro Haba sendiri nih. Ini kan udah jalan bisnis selama 2 tahun lah ya, 2 tahunan lah. Nah, apa motivasi utama yang buat Mas Haba ini di usia muda mau berbisnis? Motivasinya tentunya kita ada kebutuhan untuk hal yang lebih ya. Oke, kebutuhan. Kebutuhan uang maksudnya. Oke. Semua itu pasti kita, saya khususnya ya, saya itu butuhnya uang gitu. Jadi bukan berdasarkan passion. Oke. Nah itu kenapa saya tuh mulai berbisnis. Tapi sebenarnya kalau secara kalau beneran ya gitu, kalau memang kenapa saya tuh mulai bisnis yang namanya benerannya gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya karena
by accidentally sebenarnya. Karena By accident. Ya, by accident sebenarnya. Oke. Karena kebutuhan magang. Oke, I see. Iya, Kebutuhan iya. magang. Nah, saya mikir kan, daripada ribet-ribet magang di perusahaan orang lain, ya udahlah. Bikin saya sendiri. aja, bikin perusahaan sendiri gitu loh. Oke. Berarti emang motivasinya itu by accident ya, benar-benar untuk demi keperluan juga gitu kan? Iya. Punya target tertentu lah gitu. Oke. Nah, yang berikut nih, kira-kira menurut Bro Haba sendiri itu lebih penting mana atau lebih utama mana dalam berbisnis? Apakah passion atau profit? Kalau saya pribadi itu lebih ke profit dulu. Oke, ke profit dulu. Alasannya? Alasannya siapa sih manusia di dunia ini yang gak butuh duit gitu? Nah, benar. Oke. Karena belum tentu kalau seandainya sesuai dengan passion kita itu menghasilkan uang. Ya, benar. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau saya pribadi itu lebih prefer untuk utamain profit dulu. Jadi ketimbang kita preferensinya untuk mengutamakan passion. Tapi biasanya itu benar. Passion, profit itu mengikuti passion atau sebaliknya gitu. Jadi itu tergantung. Kalau saya pribadi saya utamain profit. Utamain profit ya. Cari peluang. Nah itu. Karena emang kebutuhannya dia. Kebutuhan itu. Iya benar, betul. Iya, karena emang kebanyakan di luar sana motivator tuh kan kayak terlalu berlebihan gitu untuk anak-anak Gen Z lah, kurang umur-umuran kayak kita lah. Kalau mau berbisnis harus yang ikuti passionnya. Passion lu apa? Ikuti itu untuk jadikan uang apa segala macam. Padahal kan cara kerja dunia nggak kayak gitu ya. Cara kerja dunia nggak gitu. Gimana kita mau pertahankan bisnis dengan passion kalau duitnya nggak ada ya kan? Betul. Oke. Nah, yang berikutnya nih, dari rekam jejak Bro Haba sendiri nih, bisa ngasih tahu untuk teman-teman yang nonton video ini, nonton podcast hari ini, terus berpikir untuk mau berbisnis nih, gimana bisnis apa yang kira-kira paling cocok untuk umuran kayak kita gini? Itu tergantung dari pertanyaannya. Itu udah punya modal atau belum? Oke, tergantung dari pertanyaan udah punya modal apa belum nih. Oke. Kalau punya, kalau modal berdasarkan misalkan modalnya kan tergantung ya. Ada orang yang punya modal itu dia itu ada uangnya atau mungkin punya HP-nya, itu kan semua pakai modal kan di situ. Iya, Kalau memang mungkin dia misalkan start awalnya itu dia pengen bisnis, terus modalnya dikasih. Pertama memang udah ada HP dan lain sebagainya gitu ya, udah fasilitas udah diberikan, terus dia pengen mulai bisnis dengan uang senilai misalkan 50 juta atau 100 juta, ya udah kita cari aja di AI. Kita tanya aja di AI atau tanya aja di ChatGPT atau nggak Gemini. Mereka bisa, ya ChatGPT atau Gemini kan sebagai tools ya, untuk bisa mereka itu kasih referensi bisnis apa yang cocok dengan modal sekian. Gitu. Tapi tentu itu tidak bisa menjadi patokan utama untuk kita bisa jadikan landasan kalau seandainya kita pengen mulai bisnis. Karena bisnis itu kan adalah N-nya kan ke manusia ya. Tentunya kalau seandainya kita memang benar-benar pengen berbisnis itu, tentunya kita harus belajar ke manusia itu sendiri karena decision akhirnya itu ada di manusia itu sendiri. Gitu. Jadi kalau seandainya pengen belajar bisnis, tentunya ke pelaku usaha. Atau ke bisnis. Jadi nggak salah kalau seandainya kalian itu ikut-ikut webinar untuk memotivasi diri kalian sendiri untuk bisa mulai bisnis. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah dari Bro Haba sendiri nih selama menjalankan bisnis, apa hambatan terbesar yang pernah dialamin dalam menjalankan bisnis ini? Hambatan terbesar saya sebenarnya itu adalah ketika kita diberikan mungkin hampir semuanya ya maksudnya. Nah terus kita pengen expand ke hal yang lebih luas lagi. Itu adalah menjadi hambatan bagi kita karena belum tentu kita memiliki skill yang sesuai dengan apa yang mungkin keinginan kita. Nah itu menjadi suatu hambatan untuk kita bisa mengekspand karena itu bisa menjadi sebuah kegagalan di situ. Berarti maksudnya itu pengen semuanya gitu ya? Ya, pengen semuanya. Terlalu over, iya benar. Terlalu over keinginan lah ya. Ya, terlalu over keinginan. Mau ini, mau itu segala macam kan? Betul banget. Akhirnya yang utama nggak difokusin. Ya. Itu hambatan emang ya, memang benar-benar. Dan yang berikutnya nih. Untuk Bro Haba sendiri itu lebih suka bisnis online atau bisnis offline? Tentunya dua-duanya perlu ya. Kalau saya pribadi itu dua-duanya perlu. Karena kalau tergantung dari apa yang dijual. Kayak contohnya misalkan di bisnis online kita memang kencang di bisnis online,
tentu perlu yang namanya offline store untuk penguatan bisnis brand kita. Oke. Walaupun memang kencengnya di online, gitu. Jadi tetap harus ada, karena kan orang akan mencari tahu, cross check kalau seandainya bisnis kita itu ada atau enggaknya. Iya. Nah, sebaliknya ada orang yang bisnis kencengnya itu di offline. Tetap untuk online itu sebagai sustainability untuk bisa dijadikan sebagai kalau seandainya bisnis kita eksis di dunia online gitu. Kalau seandainya memang kita itu ada dan terus berjalan. Oke. Berarti penting ya, Iya, dua-duanya penting ya penting banget. untuk branding lah ya. Ya, Untuk branding. Iya, benar-benar. Nah, berikutnya ini lebih ke arah pertanyaannya lebih ke arah tentang bisnis digital lah. Digital dan media sosial. Nah, kalau untuk Bro Haba sendiri nih, dalam berbisnis atau branding lah istilahnya kita sebutan kayak gitu. Seperti tadi. Platform apa yang paling cocok untuk bisnis itu? untuk khususnya Gen Z ya, Ya, Gen Z, benar. saya lebih prefer untuk menggunakan Instagram dan Oke. Facebook ya. Instagram Sama dan WhatsApp, Facebook. WhatsApp bisnis. Dan WhatsApp, oke. Itu sebagai terutama sebagai pelaku usaha atau pelaku bisnis di zaman sekarang, Oke. itu wajib banget kalau seandainya kita menggunakan 3 tools itu. Alasannya apa tuh alasannya? Kalau di Instagram kita bisa, kenapa kita tetap perlu untuk menggunakan Instagram dan Facebook? Dan sebenarnya itu segmen banget ya. Kalau Facebook itu by community group, jadi memang iklan atau segala macam. Kalau seandainya kita pengen jual itu memang biasanya itu dari komunitas. Kemudian Oke. kalau di Instagram itu kita ngejangkau orang yang lebih luas dengan preferensi yang beragam tentunya. Itu kita bisa menggunakan tools Instagram. Dan lebih condong kalau seandainya kita menggunakan Instagram, kita bisa arahin langsung ke WhatsApp kita. Oke, kalau TikTok gimana TikTok? Nah, TikTok juga sebenarnya penting juga ya. Oke. Itu, tapi kalau TikTok itu sendiri, saya nggak pernah untuk bisnis di TikTok ya. Mungkin asumsi saya kalau di TikTok itu dia tuh banyak bisnis yang affiliate gitu. Affiliate ya, oke. Affiliate. Jadi kita jualin produk orang tanpa kita harus punya produknya sendirian, itu sebenarnya bagus juga sebenarnya. Oke. Jadi kalau seandainya kalian itu nggak punya produk, nggak perlu nyetok dan lain sebagainya, ya udah kita jualin affiliate aja, nanti bisa dipasang di showcase kita gitu. Tapi ada ketentuannya kalau seandainya dipasang di showcase, itu minimum followersnya itu kalau nggak salah berapa ya, 800 orang apa? 1000 kayaknya ya? 1000 ya? 1000 ya? Iya, Kalau 1000 TikTok orang. kayaknya 1000. Sama kayak mau live kan harus minimal 1000 kan? Iya. Oke. Nah, ini sekarang pertanyaan yang berikut nih. Karena kita masih berbicara dalam ranah sosial media, berarti masuknya konten kan? Iya. Konten nih. Nah, kalau Bro Haba sendiri percaya nggak kalau konten yang viral itu udah pasti bakal dibeli sama orang? Konten yang viral pasti dibeli orang. Oke, pasti dibeli orang. Pasti dibeli orang, tapi belum tentu akan sustain. Oke, belum tentu akan sustain. Oke. Ya, belum tentu akan jangka berkelanjutan panjang. gitu ya? Iya, belum tentu Oke. akan berkelanjutan. Karena kalau seandainya memang enggak, kalau seandainya di kemudian hari nggak viral ya, taste-nya biasa aja, produknya biasa aja ya, tentunya Oke. nggak akan bisa untuk berkelanjutan kan? Iya. Oh iya, ini sama Banyak sih sebenarnya. Sama seperti itu kan, salah satu contohnya yang boneka yang dari Thailand itu kan. Itu kan awal-awal keluar viral tuh kan, rame yang beli tuh. Sekarang udah Labubu. hilang tuh. Nah, Labubu. iya benar. Si Labubu itu kan. Nah, oke, karena kita masih berbicara soal konten, saya mau nanya nih, menurut Bro Haba sendiri nih, personal branding itu perlu nggak untuk seorang pelaku usaha atau owner bisnis itu, perlu nggak tuh? Kalau personal branding itu tetap diperlukan. Oke. Tetap diperlukan. Tetap diperlukan. Tapi kita juga harus tahu kalau seandainya yang kita jual itu apa. Oke. Kalau seandainya yang kita jual tuh misalkan kosmetik, tentu perlu branding dulu yang dikuatin gitu. Kalau seandainya Oke. terkait dengan misalkan makanan, tentu makanan terlebih dahulu, baru branding itu yang dikuatin gitu. Oke. Itu asumsi saya loh ya. Oke. Asumsi saya sebenarnya. Jadi jangan dijadikan sebagai patokan, tapi itu menurut pendapat saya itu seperti itu. Oke. Yang berikutnya nih. Nah, ini kayaknya penting banget nih. Bro Haba ini kan bisnisnya online juga kan? Ada Iya. online juga kan? Online. Nah, selama berbisnis online itu kesalahan dalam promosi apa yang pernah dilakukan? Kesalahan di dalam promosi kita jadi over untuk decision untuk ngeluarin budget iklan yang lebih. Oke, ngeluarin budget iklan yang lebih. Nah, karena kita Oke. frustrated ya, kalau Iya. seandainya kita ngerasa ini dirasai kurang, tapi kita nggak perhitungan sama sekali, itu bisa jadi bumerang di situ. Oke, contohnya gimana tuh? Misalkan kita ada kebutuhan memang campaign, ada campaign Oke. iklan itu
dengan budget misalkan 5 juta ataupun 3 juta gitu. Nah, kita pakai itu kita pakai di banyak iklan. Sebenarnya itu kalau seandainya memang budgetnya cuma segitu, itu sebenarnya kecil loh ya. Itu kebetulan memang saya kan UMKM ya. Saya kan UMKM, bukan yang bisnis yang gede banget, enggak. Sampai miliaran per tahun, enggak. Tapi kayak untuk yang 3 juta, 5 juta gitu, cukup 1 iklan sampai 2 iklan aja. Kalau seandainya di post itu kita boosting itu, kita boosting itu kita cukup untuk sampai 1 sampai 2 iklan aja, jangan lebih. Nah, saya pernah ngalamin kalau seandainya lebih dari 2 iklan itu akhirnya ya kita boncos juga gitu. Karena nggak akan jadi impact apa-apa juga ke kitanya. Oke. Berarti sesuai target lah ya? Ya, sesuai target. Kita harus sesuai target banget. Oke. Nah, ini kayaknya nggak kalah penting nih. Menurut Bro Haba sendiri nih, bagaimana pendapat tentang penggunaan AI dalam bisnis? Penggunaan AI dalam bisnis itu sangat diperlukan untuk saat sekarang. Jadi jangan kita itu balik ke zaman old atau zaman dulu ya, jangan ke zaman batu. Kita harus follow the trend. Tren yang sekarang kita lalui adalah tren AI, itu berkembangnya sangat cepat banget. Jadi kita harus follow the trend. Tentu, tapi AI itu sebagai tool saja. Jadi jangan kayak semuanya itu dikembalikan ke AI. Enggak. Decision-nya itu tetap kita yang memilih itu. Jadi AI itu hanya sebagai pendukung, kalau sebagai salah satu acuan kalau seandainya kita memilih ataupun memilih decision akhirnya itu seperti apa. Decision akhirnya itu ada di kita. Tapi AI itu hanya sekedar membantu untuk memberikan pilihan yang solusi lain. lah, ya, solusi yang banyak kan, tinggal kita milih nih. Iya, benar-benar. Jadi emang penting untuk membantu ngasih tambahan solusi lah istilahnya gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, berikutnya ini lebih ke keuangan sih sebenarnya. Nah, untuk Bro Haba sendiri nih, menurut Bro Haba penting nggak atau haruskah anak muda itu berhutang untuk memulai bisnis? Kalau belum mulai bisnis jangan utang. Kalau belum memulai bisnis jangan utang. Kalau belum mulai bisnisnya, terus juga memang belum punya apa-apa, jangan utang. Tapi kalau seandainya udah jalan bisnisnya, memang udah cukup lumayan besar, udah ada pendapatan gitu ya? Udah mulai pendapatan yang cukup lumayan besar, kadang utang itu diperlukan. Kan kita biasa lihat ya, ada banyak pebisnis, jangan jauh-jauh deh. Di Indonesia kan kita ngelihat ya, mungkin orang-orang yang kita tahu itu kan ada mungkin CT, kalau Tanjung, terus juga ada Sembilan Naga. Mereka kan tetap punya utang kan? Dan presiden kita juga punya utang kan? Bahkan politikus kita juga punya utang, banyak kan? Iya, kenapa seperti itu? Karena dia tuh mengukur, jadi utang itu sebagai mengukur kalau seandainya perusahaan ini mampu nggak untuk membiayai hutang, untuk membayar atas hutang yang diambil oleh perusahaan tersebut. Nah, gitu. Jadi kadang hutang itu diperlukan. Tapi yang sudah punya penghasilan. Tentunya. Nah, ini pertanyaan berikut nih. Menurut Bro Haba sendiri nih yang sudah lama lah bisa dikategorikan gitu ya, untuk ukuran anak muda dalam menjalankan bisnis, lebih sulit mana mengatur keuangan pribadi atau keuangan perusahaan? Ini cukup sulit ya, karena saya sebenarnya itu campur-campur antara keuangan pribadi sama perusahaan, sebenarnya nggak boleh. Gitu. Sebenarnya nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh, cuman kadang itu ya karena kecampur-campur ya kadang-kadang tuh ya susah untuk bisa memberikan referensi. Karena diri sendiri masih. Karena saya diri sendiri sebenarnya masih kurang gitu kalau seandainya. Karena kayaknya itu emang penyakitnya Gen Z kali ya, penyakitnya anak muda kayaknya ya. Kalau untuk dalam mengelola uang itu memang benar-benar sulit. Nah, ini nih terakhir di pertanyaan tentang keuangan nih. Bagaimana mungkin di luar sana yang nonton ada yang pasti ada mikir nih, kalau saya mau berbisnis tapi nggak boleh hutang karena belum punya pendapatan, gimana caranya saya bisa dapat modal untuk buat bisnis? Kerja, oke. Selain kerja ada nggak? Magang yang berbayar tapi ya, magang yang berbayar. Iya, kalau magang yang nggak berbayar kan percuma kan? Iya. Ngapain kita kita nggak punya modal terus kita mau berutang, ya jangan kerja. Oke, berarti jawabannya itu kerja. Oke, yang berikutnya nih, untuk di era sekarang apakah inovasi dari produk itu penting atau
udah ikut aja. Tentu penting banget. Oke. Inovasi itu tentu penting banget. Tapi kalau seandainya memang dirasa itu menjadi kita ada misalkan ada kalau seandainya kita jualan yang memang itu tidak menjadi kebutuhan masyarakat, tapi atau menjadi kebutuhannya masyarakat dan Oke. itu hanya sifatnya kayak apa namanya itu kayak misalkan parfum ya, parfum. Oke. Nah, kita nggak perlu untuk kayak inovasi banyak hal gitu. Jadi keluarin produk andalan kita misalkan ada 3 parfum gitu ya. Oke. Nah, kita nggak perlu inovasi yang berlebihan. Memang Nggak perlu inovasi itu ada berlebihan. batasannya. Oke. Nggak perlu inovasi berlebihan ya. Iya. Inovasi itu ada batasannya. Ya, inovasi itu ada batasannya. Tapi penting. Cuman nggak boleh over lah istilahnya Ya, gitu. boleh over. Oke, inovasi itu penting tapi nggak boleh berlebihan. Jadi kalau seandainya kita terlalu berlebihan, kita misalkan inovasi ada produk A, B, C, D, E gitu, orang kan jadi sulit untuk memilih produk itu gitu kan. Nah, Kita lebih baik untuk kayak dikasih 5 dari beberapa kategori itu diambil produk yang paling laku. Orang pasti pilihnya produk yang paling laku dibandingkan mungkin opsi produk-produk lain yang nggak ada di etalase. oke, benar. Nah, mumpung kita sedang berbicara tentang produk nih, menurut pandangan Bro Haba sendiri nih, dari tahun sekarang 2025 sampai 2030 nantinya, itu kira-kira bisnis apa yang akan tren? Bisnis yang akan tren itu tentunya AI ya. AI, Terus oke. juga digital asset. Digital asset, oke, digital asset ya. Contohnya seperti e-book gitu ya. E-book bisa. E-book, terus fotografi kayaknya ya. Fotografi. Intinya digital asset lah ya. Semuanya digital asset yang kita misalnya di foto di Instagram, di Facebook itu kan digital asset ya. Oke. Semuanya itu YouTube kita masukin itu digital asset. Itu bisa dipastikan tuh selama 5 tahun ini bisnis ini yang akan hype gitu. Ya, bisnis ini yang akan hype. Dan Oke. saya belum nemuin kalau seandainya ini akan turun tuh saya belum bisa. Iya, sekarang aja udah kelihatan lah ya. Iya. Karena udah ada AI kan. Jadi digital asset itu ini banget, hype banget. Oke, jika dari tadi kita ngomong tentang bisnis bagi seseorang yang belum mulai, sekarang anggap aja dia udah punya bisnis. Terus pemikirannya seperti gini, lebih penting mana nih, meningkatkan kualitas produk atau memperluas pasar? Meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar itu penting. Oke. Jadi kalau seandainya saya memilih untuk salah satunya saya nggak bisa sebenarnya. Oke. Jadi kalau seandainya memilih untuk memperluas, tentunya kita dua-duanya yang kita pilih. Berarti dua-duanya sama-sama penting gitu? Sama-sama penting. Oke, sama-sama penting. Nah, oke, kalau begitu, pertanyaan berikutnya seperti gini. Apakah kolaborasi antar brand dan pengusaha itu penting? Itu penting karena dia kalau pengusaha, misalnya pengusaha kosmetik ya. Oke, kosmetik. Dia tetap perlu ada budget untuk iklan. Oke. Dia ada budget untuk entertain. Oke. Jadi tetap harus iya, masuk dikeluarkan entertain itu. ya? Iya, Iya. masuk ke budget entertain. Oke, berarti penting emang penting. Memang penting. Penting. Jadi kolaborasi itu penting banget. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir ini lebih ke tentang cara berpikir lah, mindset. Nah, untuk tahun-tahun ini nih, sampai 5 tahun ke depan, kira-kira skill apa yang penting untuk anak-anak muda sekarang? Pelajarin AI. AI, oke. Terus juga pelajarin digital marketing. Digital marketing, oke. Sama programming. Programming, oke. Pelajarin AI, digital marketing, dan programming. Berarti semuanya benar-benar di ranah digital ya? Iya, tapi kalau seandainya kalau programming kan belum tentu semua orang tuh bisa ya. Nah, mungkin data science saja. Oke. Dasar data science gitu. Jadi kita bisa ngelihat statistiknya. Gitu. Oke, berarti pelajari tentang AI kayaknya wajib ya untuk Ya, 5 tahun ini benar-benar wajib ya. Wajib banget. Wajib banget tuh AI itu. Nah, yang berikutnya adalah menurut Bro Haba sendiri nih, kegagalan itu sebuah pelajaran atau beban? Itu menjadi pelajaran hidup. Oke, Dan sebenarnya saya nggak mau saya nggak mau adanya terjadi kegagalan. Iya. Itu jadi pelajaran hidup aja. Mungkin setiap manusia nggak mau lah terjadi kegagalan ya. Iya, nggak Dan mau. itu bukan pilihan kita, ya kan? Bukan pilihan kita untuk menjadi orang yang gagal atau kita melakukan kesalahan, kita bukan pilihan. Gitu kan. Jadi diambil sebagai pelajaran gitu. Iya, kita ambil sebagai pelajaran aja. Buat jangan diulangi lagi gitu. Iya. Sama. Oke, siap. Berarti kegagalan adalah pelajaran. Oke, siap. Mungkin ini terakhir karena waktu kita juga
udah cukup lumayan ya. Mungkin nanti kita bisa berjumpa di lain waktu lagi. Oke, sebelum kita tutup, thank you nih Bro Haba udah datang sharing-sharing dengan kita ya kan. Mungkin di lain waktu kalau bisa datang lagi kita bahas yang lebih panjang lah gitu ya. Nah, dan untuk teman-teman sendiri, jangan lupa tetap pantau sosial media kami untuk dapatkan informasi yang lebih lanjut terkait podcast kita yang berikutnya. Karena podcast-podcast yang akan datang itu tidak kalah menarik dengan podcast-podcast hari ini. Oke, terima kasih Bro Haba sudah datang. Mungkin untuk teman-teman kami mengundurkan diri. Saya Gras Bernama Maruri dan Haba Gesta Kaira. Haba Gesta Kaira. Kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih.